Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Sugiharta Swita dengan NIM 2202020137 berasal dari kelas A1 semester 6 mata kuliah Computer Vision Universitas Bina Insan, Kota Lubuk Linggau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi penyakit daun padi menggunakan transfer learning ResNet 50 dengan fine tuning dan augmentasi data. Tujuan penelitiannya ialah pertama, mengembangkan model klasifikasi citra daun padi menggunakan pendekatan transfer learning dengan arsitektur ResNet 50 untuk mengidentifikasi 6 kelas penyakit daun padi. Yang kedua, mengimplementasikan teknik fine tuning dan augmentasi data untuk meningkatkan generalisasi model terhadap data uji dengan citra lebar belakang dan pencahayaan yang bervariasi. Yang ketiga, menerapkan callback, early stopping, dan reduce LR on ratio untuk mencegah overfitting dan mengoptimalkan proses pelatihan model. Yang keempat, mengevaluasi kinerja model dengan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, advanced score, serta visualisasi, conversion matrix, dan graphic loss atau accuracy. Yang kelima, menganalisis misklasifikasi untuk mengetahui pola kesalahan prediksi terutama pada kelas yang mirip secara visual seperti bacterial leaf blind dan healthy leaf. Cara kerja ResNet 50 Residual Network. Apa itu ResNet? ResNet Residual Network adalah jaringan konvolusional yang sangat dalam, dan ResNet 50 terdiri dari 50 lapisan. Keuntungannya yaitu meningkatkan stabilitas training, bisa melatih jaringan yang lebih dalam tanpa overfitting, sangat cocok untuk transfer learning. Global Average Pooling 2D. Fungsinya yaitu mengubah output fitur spasial berbentuk matriks tinggi kali lebar kali channel menjadi vektor 1D dengan mengambil rata-rata di setiap channel. Kenapa digunakan? Karena mengurangi jumlah parameter dibandingkan dengan flatten and dense. Kedua, membuat model lebih ringan dan cepat. Ketiga, tidak terlalu sensitif terhadap lokasi fitur di gambar. Dataset yang digunakan yaitu gambar daun padi dalam 6 kategori. Yang pertama, bacterial leaf blight, yang kedua, brown spot, yang ketiga, healthy, yang keempat, leaf blast, yang kelima, altered, dan yang keenam, tumor. Format gambarnya berbentuk RGB yaitu berwarna. Baiklah, kita akan menjelaskan setiap kode yang akan kita gunakan. Import library. Library yang digunakan yaitu modeling TensorFlow, keras, membangun, melatih, dan menyusun arsitektur CNN, ResNet 50, visualisasi, Matplotlib, Seaborn untuk memplot loss, akurasi, dan conversion matrix. Evaluasi, scoring, menghitung matriks klasifikasi seperti precision, recall, dan advanced score. Monitor Google Drive dan persiapan data. Menghubungkan Google Drive ke Google Colab untuk mengambil dataset yang tersimpan di dalam drive. Datadir adalah path ke direktori dataset yang diorganisir per kelas dalam folder. Argumentasi dan data generator. Membuat argumentasi data secara real time, rotasi, flip, zoom, dan sebagainya. Validation speed 0,2 membagi data menjadi 80% data training dan 20% data validasi. Membaca gambar dari direktori dan membuat batch untuk training dan validasi. Target size 224,224 yaitu ukuran input untuk ResNet 50. Transfer learning base model ResNet 50 mengambil arsitektur ResNet 50 tanpa top layer, tanpa layer klasifikasi akhir. Trainable false yaitu bobot pre-trained tidak dilatih ulang atau beku pada awalnya. Menambahkan beberapa fully connected layers dan dropout. Output softmax untuk klasifikasi multi-class, membuat model gabungan dari base model dan hint yang akan dirancang. Kompilasi model dan callback menggunakan Adam Optimizer. Categorical cross entropy-nya digunakan karena outputnya softmax multi-class. Early stopping menghentikan training saat tidak ada peningkatan fall loss. Reduce LR on plateau, yaitu menurunkan learning rate ketika model stagnan. Training awal dan fine tuning, melatih hanya layer atas, base model tetap frozen atau beku.
membuka 50 layer terakhir dari base model untuk dilatih, yaitu fine tuning. Layer lain tetap frozen agar tidak merusak bobot pre-trained awal, kompilasi ulang model dan melatih lagi fine tuning. Menyatukan hasil loss dan akurasi untuk validasi penuh. Evaluasi model. Evaluasi performa model pada data validasi yaitu melakukan prediksi dan mengonversi probabilitas menjadi label kelas, menampilkan matriks evaluasi dan confusion matrix. Visualisasi hasil, menampilkan plot perubahan loss dan akurasi selama training dan fine tuning. Menemukan indeks data yang salah klasifikasi, memvisualisasikan prediksi yang salah agar bisa dilakukan analisis manual. Baiklah, kita akan menjelaskan hasil dari kode yang telah kita runningkan. Yang pertama yaitu ada data setnya berjumlah kelasnya itu 6 kelas penyakit daun padi. Jumlah data latihnya 1482 gambar. Jumlah data validasinya 368 gambar. Kedua, training tahap satunya training hit only frozen base, effort 1-10, akurasi awalnya sangat rendah. False turun secara bertahap dari 1,77 ke 1,63. Fine tuning average sebagian ResNet 50, effort 1-10-nya pada awal fine tuning, effort 1-nya model mulai overfit. Training loss yaitu 5,4, sangat tinggi. False-nya 2,28, fal ACC-nya tetap rendah di 0,20. Pada epoch 2-3, akurasi mulai meningkat dari 0,38 menjadi 0,40, tapi file akurasinya belum meningkat. Overfitting ringan. Epoch 4, reduce LR on plateau aktif. Learning rate diturunkan drastis dari 1E5 menjadi 3E6. Epoch 5-10, akurasi meningkat pesat. Training akurasinya naik ke 0,59, validation akurasinya meningkat ke 0,3668, validation loss turun ke 1,44, lebih rendah dari awal fine tuning. Setelah reduce LR on plateau aktif, model keluar dari zona overfit dan mulai belajar fitur lebih dalam dari data berkat fine tuning dan learning rate yang rendah. Epoch 1-4, learning rate 1S5, akurasi meningkat 0,23 menjadi 0,43, tetapi validation akurasi stagnan di 0,2065. Validation loss sangat tinggi 3,5 menjadi 3,06, menunjukkan overfitting. Model belajar terlalu banyak dari data training, namun tidak generalisasi ke data validasi. Classification report dari hasil prediksi model terhadap data validasi atau testing. Mari kita analisis per kelas dan juga secara keseluruhan. Kelas Bacterial Leaf Blind yaitu precision-nya 0,47, recall-nya 0,17, advance score-nya 0,25, support-nya 54. Model cukup yakin saat memprediksi kelas ini. Precision bagus tapi sering gagal menangkap semua kasus recall rendah. Under detection. Brown spot precision-nya 0,23, recall-nya 0,16, advance score-nya 0,19, support-nya 61. Forma buruk di semua matriks kemungkinan tercampur dengan kelas lain. Healthy Leaf, precision-nya 0,20, recall-nya 0,24, advance score-nya 0,22, support-nya 66. Matriks sangat rendah, model kesulitan membedakan daun sehat. Leaf Blast, precision-nya 0,33, recall-nya 0,81, advance score-nya 0,46, support-nya 57. Recall tinggi, tapi precision-nya rendah. Model sering overpredict ke kelas ini. Other, precision-nya 0,86, recall-nya 0,66, advance score-nya 0,75, support-nya 76. Kelas terbaik, baik precision maupun recall, data kelas ini mungkin sangat khas atau berbeda. Chungro, precision-nya 0,69, recall-nya 0,33, advance score-nya 0,45, support-nya 54. Precision cukup tinggi, recall rendah, model takut memprediksi ini terlalu sering. Matriksnya akurasinya yaitu 0,40, nilainya 0,40, maknanya 40% prediksi benar keseluruhan. Metrik macro average, precision-nya 0,46, recall-nya 0,40, advance score-nya 0,39. Rata-rata per kelas tanpa bobot jumlah data. Weighted average-nya nilainya semuanya 0,40.
rata-rata berdasarkan distribusi kelas. Interpretasi confusion matrix. Format barisnya yaitu label asli, true, kolomnya label produksi. Pertama, bacterial lip lines, 54 gambar. Benar diklasifikasinya 9. Banyak tertukar ke healthy lip 17 dan lip base 18. Kemungkinan visualnya mirip dengan kedua kelas ini. Kedua, brown spot 61 gambar. Benar diklasifikasi 10. Paling sering tertukar ke healthy lip 30, hampir 50%. Indikasi bahwa kedua kelas ini sulit dibedakan oleh model. Ketiga, healthy lip 66 gambar. Benar diklasifikasi 23. Sering dikira brown spot 19, lip base 16. Healthy lip sering tertukar karena mirip dengan banyak kelas sakit. Lip base 57 gambar. Benar diklasifikasi 46. Paling akurat. Sangat sedikit tertukar, hanya 11 salah klasifikasi. Visual atau tekstur daun lip base mungkin paling khas. Odor 76 gambar. Benar diklasifikasi 50. Sisanya tersebar, tapi tidak dominan. Model cukup yakin. Kelas paling mudah dikenali selain lip base. Tungro 54 gambar. Benar diklasifikasinya 18. Paling sering dikira lip base 24, hampir setengahnya. Lip base mendominasi prediksi dan menggantikan banyak kelas lain. Evaluasi performa dan dinamika pelatihan model. Grafik kiri, loss over average, observasinya EVOS 0,9, trend loss dan veloz menurun pelan, lalu stagnan menjelang akhir. Hand training, EVOS 10-12, veloz naik tajam. Ini efek dari unfreezing base model, fine tuning awal overfitting. EVOS 13-19 setelah reduce iron on plateau aktif, veloz menurun drastis, menunjukkan fine tuning mulai berhasil. Awalnya model overfit, tetapi setelah running rate diturunkan, loss menjadi lebih stabil dan veloz menurun. Proses fine tuning berhasil. Grafik kanan, akurasi over average, observasinya tren akurasi naik stabil mencapai 0,52. Vol akurasi naik lambat, sempat turun drastis, EVOS 9-12 overfitting. Setelah EVOS 13, vol akurasi meningkat konsisten, berakhir di sekitar 0,39. Kesimpulannya, model butuh waktu untuk menyesuaikan selama fine tuning. Learning rate rendah memberi kesempatan model belajar fitur penting, yaitu performa validasi naik. Misklasifikasi kelas bacterial lip lines. Kita akan menganalisis penyebab kesalahan model. Analisis visual. Label aslinya bacterial lip lines, namun diklasifikasikan menjadi healthy lip, lip base, tungro, brown spot, odor. Observasi visual dari gambar. Lesi memanjang dan menyatu mirip lip base, menyebabkan kesalahan prediksi. Beberapa gambar memiliki warna latar belakang terlalu dominan, putih atau pink, bisa mengganggu fokus model. Gambar daun tidak seluruhnya utuh, ada yang terpotong, sudut aneh, atau blur, menurunkan kejelasan fitur. Pada beberapa daun, gejala bacterial lip lines mirip gejala awal penyakit lain, sulit dibedakan. Kesalahan prediksi bacterial lip lines-nya kemungkinan penyebabnya yaitu gejala visual mirip lesi putih besar menyatu. Bacterial healthy lip, penyebabnya citra terlalu bersih atau pencahayaan terang menyamarkan penyakit. Bacterial tungro, penyebabnya warna pucat dan belang kadang muncul di kedua kelas. Bacterial odor, penyebabnya gambar terlalu blur atau noise tinggi. Bacterial brown spot, penyebabnya adanya bintik samar bisa disalahartikan. Baiklah, sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.